بسم الله الرحمن الرحيم Subscribe, like, and share. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan semua, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua kebaikan fid dunya wal akhirah. Semoga melalui kajian ini akidah kita, iman kita semakin kuat dan semoga ibadah kita meningkat. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah rahmati kita melalui kajian ini menyempurnakan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya masih mau menghubungkan sedikit berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir disampaikan, yaitu mengenai kitab yang kita bahas, yaitu tentang al-aqidah al-islamiyah di Said Sabiq, ya, yang notabene-nya beliau menuliskan kitab akidah itu berdasarkan akidah syariah. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang akidah syariah. Sudah kita lihat di sini tentang akidah syariah. Nah, Bapak Ibu, akidah syariah atau paham Asy'ariyah adalah sebuah sistem tauhid yang disusun oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, yang nama lengkap beliau adalah Abul Hasan Ali bin Ismail. Beliau adalah keturunan yang kesekian dari sahabat Nabi yang Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau dilahirkan di Basrah tahun 270 Hijriah. Nah, pemikiran akidah Asy'ariyah ini ya, tidak terlepas dari pengalaman Abul Hasan Al-Asy'ariyah ini, yang mana beliau melalui 3 periode dalam hidupnya yang berbeda dan merupakan perkembangan ijtihadnya dalam masalah akidah. Ini ijtihad ya, artinya memang tidak ada masalah ketika ijtihad itu, pertama kita mengambil ijtihad satu, ternyata ijtihad ini kita melihat ada ketimpangan, kemudian kita beralih pada ijtihad yang kedua, kita merasa ada ketimpangan, kemudian kita beralih yang ketiga, kita merasa paten di yang ketiga atau yang keempat dan kelima, ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, karena yang namanya hidayah pasti Allah berikan ya kepada setiap hamba-hambanya yang mau berupaya untuk mencari kebenaran. Sama dengan Imam Asy-Syafi'i yang dalam sejarah memiliki 2 ijtihad. Ada yang pertama namanya qaulul jadid, ada yang namanya qaulul qadim. Qaulul qadim ini beliau Imam Syafi'i rahimahullah meletakkan ijtihadnya saat beliau berada di Suriah. Kemudian beliau pindah ke Mesir, ijtihad yang lama atau qaulul qadim yang lama ditinggalkan, kemudian beliau membuat ijtihad baru yang disebut qaulun jadid di Mesir. Nah, yang lama ditinggalkan, kemudian yang baru inilah yang sekarang kita gunakan, yang secara umum ada di kitab Al-Um. Begitu juga lah pemikiran Asy'ariyah ini, kurang lebih demikian masalah akidah. Ya, yang periode pertama beliau sangat dipengaruhi oleh Al-Jubai, yang mana Al-Jubai ini adalah salah satu syekh dari aliran Mu'tazilah. Bahkan sempat menjadi orang kepercayaan dari syekhnya ini, Al-Jubai ini. Nah, beliau pada periode ini selama 40 tahun kurang lebih ya, berada dalam aliran kepercayaan Khawarij ini, Mu'tazilah ini, sampai beliau benar-benar memahami ya kelemahan dan kelebihannya. Inilah yang membuat beliau akhirnya berpindah pada aliran yang kedua ini. Pada periode kedua, beliau berbalik pikiran yang berseberangan paham dengan paham-paham Mu'tazilah.
yang selama ini telah mewarnai pemikirannya. Hal ini terjadi setelah beliau merenung dan mengkaji ulang. Ya, jadi hasil dari pemahaman beliau itu, ilmu beliau itu, yaitu dari perenungan itu. Ya, ini penting sekali kita merenungi sesuatu yang kita pahami, yang kita tahu agar membuahkan hasil. Nah, kemudian beliau mengkaji ulang semua pemikiran Mu'tazilah selama 15 tahun. Selama 15 hari. Selama hari-hari itu beliau beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengevaluasi dan mengkritik dirinya sendiri, ya. Yang mana beliau background awalnya adalah akidah Mu'tazilah. Di antara pemikirannya pada periode ini, ya, pada periode yang kedua ini beliau menetapkan 7 sifat. Yang mana sifat-sifat ini beliau tetapkan lewat logika, tetapi tetap dengan koridor beliau istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah atau beliau tetapkan 7 sifat, yaitu al-haya hidup, al-iradah berkehendak, as-sama mendengar, al-kalam berbicara, ilmu, al-qudrah ketetapan, kemudian al-basar melihat. Kemudian setelah perenungan lagi, ya, beliau mengembangkannya, yang mana sifat-sifat Allah yang bersifat khabariyah, seperti Allah SWT punya wajah, tangan, kaki, betis, dan seterusnya. Beliau masih mentakwilnya. Maksudnya beliau saat itu masih belum mengatakan bahwa Allah SWT punya kesemuanya itu. Ya, namun beliau mentafsirkan dengan berbagai penafsiran, yang mana logika ini sebenarnya tidak boleh, ya, disifatkan disamakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah SWT punya tangan, punya kaki, punya wajah, dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya harus berupaya dihindari. Maka di periode ketiga, setelah perenungan yang cukup lama, beliau tidak hanya menetapkan 7 sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi semua sifat Allah Subhanahu wa taala bersumber dari nas Al-Qur'an dan hadis sahih, kesemuanya diterima dan ditetapkan tanpa takyif, ta'til, tabdil, tamtsil, dan tahrif. Ya, beliau pada periode ini menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar punya wajah, tangan, kaki, betis, dan seterusnya, tetapi semuanya ini, ya, tanpa takyif, tanpa ta'til, tabdil, tamtsil, dan tahrif. Apa maksud daripada istilah-istilah tersebut? Ya, kita lihat. Takyif artinya menanyakan bagaimana rupa wajah Allah, tangan Allah, dan kakinya Allah, bagaimana itu. Ta'til menolak bahwa Allah punya wajah, tangan, dan kaki. Ya, tamtsil menyerupakan wajah, tangan, dan kaki Allah dengan sesuatu. Tahrif menyimpangkan makna wajah, tangan, dan kaki Allah dengan makna yang lain. Nah, pada periode ini beliau menulis kitab yang sekarang menjadi rujukan oleh para ulama, yaitu Al-Ibanah an Usulid Diyanah, yaitu bangunan dasar-dasar atau fondasi agama-agama. Yang mana dalamnya beliau merinci akidah salaf dan manhajnya, yang inilah yang menjadi rujukan para ulama yang mengatakan kami berakidah Asy'ariyah. Ya. Jadi akidah Asy'ariyah ini menjadi seperti mazhab dalam akidah yang semua ketika seorang muslim mengatakan saya berakidah Asy'ariyah, bukan berarti dia beriman kepada Asy'ariyah itu, bukan, tetapi saya beriman kepada kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari mengenai akidah Islamiyah. Karena itulah yang kami pandang benar, sahih, sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, kurang lebih begini, artinya setiap kitab, setiap buku yang menuliskan tentang akidah Islamiyah, ya, menghindari daripada takyif, ta'til, tamsil, tahrif ini, maka dia berakidah Asy'ariyah. Ustaz, ada orang yang mengatakan kami berakidah seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan seperti akidah Asy'ariyah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena akidah Syariah itu seperti fikih. Ada orang sekarang, saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mengikut Hambali, Maliki, dan saya tidak mengikuti juga Hanafi. Berdosa enggak? Enggak ada masalah, enggak berdosa. Selama Anda memang paham benar, ya, sesuatu yang Anda ikuti, sesuatu yang Anda pahami, dan nas ataupun teks Al-Quran dan Hadis benar-benar Anda pahami dengan baik,
maka insya Allah bismillah Anda berada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertanyaannya, benarkah kita benar-benar memahami teks Al-Quran atau hadis tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya sendiri, saya pastikan saya wajib mengikuti salah satu ulama-ulama ini untuk melaksanakan ibadah yang saya laksanakan. Kalau tidak, walau saya berilmu punya bahasa Arab, saya menghafal Quran, saya menghafal hadis dan lain sebagainya, tetap saya punya rujukan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah fikrah dan lain sebagainya. Yang saya rasa kalau saya mengikuti mereka, insya Allah saya lebih selamat fid dunya wal akhirah, insya Allah. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita beralih pada materi kita, yaitu makna syahadatain. Makna dua kalimat syahadat. Bapak Ibu, sebagai pembuka bahwa dua kalimat syahadat ini berisi ikrar diri bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Seorang hamba dikatakan masuk ke dalam Islam dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dan sebaliknya akan dinyatakan keluar. Ya, akan dinyatakan keluar, dan sebaliknya akan dinyatakan keluar dari Islam dengan menentang dua kalimat syahadat tersebut. Untuk itu Rasulullah SAW ya tidak menyeru, memerintahkan seorang pun melakukan kebajikan-kebajikan sebelum Rasulullah memerintahkan orang tersebut mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, syarat pertama untuk mengetahui zat yang disembah dan kewajiban seorang hamba kepadanya. Ya, adapun syarat kedua untuk mengetahui bagaimana menyembahnya dan dengan jalan apa bisa sampai kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syahadat mampu menyelamatkan dan menghindarkan seorang dari azab Allah yang pedih selama hak-haknya ditunaikan. Syahadat juga menjadi nikmat yang agung yang Allah karuniakan dan tunjukkan kepada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang mengikrarkan kalimat ini dengan baik, kemudian menjaga haknya dengan baik, dia adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di sana banyak orang bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, banyak. Kita pernah belajar namanya orientalis, ya. Pemikiran orientalis. Orang manusia atau orang orientalis ini, dia belajar Islam secara mendalam, tapi dia orang Kristen. Dia dari agama lain. Ya. Atau ada juga orang Islam yang mempelajari tentang keislaman ini, dia disebut orang orientalis juga. Tapi tujuan mereka mempelajari Islam itu untuk melemahkan, ya, mencari titik lemah. Makanya tidak jarang di antara orang orientalis ini yang mereka notabene-nya bukan agama Islam, tetapi mereka hafal Quran. Ya, mereka bukan beragama Islam, tapi mereka hafal hadis. Bahkan dulu guru kami, syekh kami ketika kami belajar di Libya, beliau menyampaikan beberapa nama orang orientalis yang hafal kutubus sittah, menguasai 4 mazhab. Bayangkan itu. Ya, hafal kutubus sittah, bahkan menguasai 4 mazhab. Sekarang ada orang Indonesia, orang Islam, siapa yang hafal sampai begitu? Kan jarang sekali. Bahkan kalau kita cari di satu Yogyakarta ini, berapa orang yang mampu seperti itu? Sangat sedikit sekali. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya mencari titik lemah. Makanya, walaupun mereka belajar itu, menguasai, tapi apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Allah tutup hati mereka, Allah tutup telinga mereka, Allah tutup mata mereka, gishawa, ya, sama sekali tutup rapat sehingga tidak ada hidayah masuk. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan karunia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita beriman dengannya, berpegang teguh dengannya, serta berupaya untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cukupkah kita hanya seperti itu? Maka kita pelajari hari ini makna syahadatain agar kita memahami dengan benar ya apa saja yang membuat syahadat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahadat adalah pokok agama. Fondasinya, inti segala perkaranya, tonggaknya dan pilar bangunannya. Ya, kemarin saya pernah membahas, pernah menyampaikan bahwasanya rukun iman itu, ya, rukun iman itu beriman kepada Allah dan sebagainya itu menjadi fondasi. Syahadatain itu menjadi fondasi. Bangunannya salat, ya, zakat, puasa, ya, dan haji itu bangunan-bangunannya. Nah, sehingga syahadat ini menjadi fondasi. Kalau dia kokoh, kalau dia kuat, maka bangunan sebesar apapun dibangun di atasnya akan bagus. Ya, ibarat kita bangun rumah. Kalau fondasi rumah kita, fondasinya cuma kayu, Bapak Ibu sekalian, mau bangun rumah bertingkat, Masya Allah, mengerikan sekali. Tapi kalau fondasinya, ya, seperti fondasi orang yang buat orang yang buat hotel, maka bangunan setinggi apapun bisa dibangun di atasnya. Orang yang memiliki fondasi yang lemah dalam hatinya, maka disodorkan amal ibadah sebesar apapun nggak terasa, nggak nikmat, tidak lazis. Ya, jangankan ibadah yang besar, ibadah yang kecil saja susah untuk dilaksanakan. Apa itu ibadah yang kecil? Imatatul adza anit thariq. Ada paku, ya, ada halangan, ada batu di tengah jalan. Itu aja susah dilaksanakan, ya. Apalagi untuk melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penting bagi kita memahami makna syahadat. Ya, apa itu syahadat? Apa kata para ulama tentang syahadat? Agar kalimat syahadat ini bisa terpatri dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan kokoh, ya, maka kita perlu memahami makna syahadat itu sendiri. Kita dengar bagaimana para ulama mengatakan, ya, begitu ta'zimnya, begitu besarnya, agungnya syahadat ini. Menurut Sa'id bin Jubair dan Ad-Dhahhak, ya, bahwa syahadat adalah al-urwah al-wuthqa, ikatan yang kokoh, ya, sebagaimana dalam Al-Baqarah 256 Allah berfirman, ya, wa may yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berada pada ikatan yang kokoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa syahadat adalah al-ahdu, perjanjian, ya. Sebagaimana dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka tidak berhak mendapat syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kemudian menurut Abu Abdurrahman As-Sulami, syahadat adalah al-husna, sesuatu yang terbaik. Ya, dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 7 Allah berfirman yang artinya, maka barang siapa yang memberikan hartanya Allah dan bertakwa dan membenarkan yang terbaik, adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Kemudian dalam
menurut Al-Baghawi bahwa syahadat adalah kalimatul haq, kalimat yang benar. Surah Az-Zukhruf ayat 86. Allah berfirman, kecuali orang yang mengakui yang hak atau tauhid, kalimat yang benar, dan mereka meyakininya. Ibnu Jarir, ya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa syahadat adalah kalimat taqwa atau kalimat takwa. Dalam surah Al-Fat ayat 26, Allah berfirman yang artinya, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat taqwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, mereka berpendapat bahwa syahadat adalah al-qaul sabit, ucapan yang teguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, ya, yang artinya Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ya. Qaulus sabit, dengan ucapan yang teguh. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Adapun menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa syahadat adalah al-kalimah at-tayyibah al-madrubah mathalan, kalimat yang baik yang dibuat sebagai perumpamaan. Dalam surah Al-Ibrahim Allah berfirman yang artinya Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi beberapa makna dari kalimat syahadatain. Sekarang kita mau memahami, ya, kenapa kita harus bersyahadat, ya. Kenapa kita harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan para sahabat, ya, agar memperbaharui syahadat mereka. Ya, Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum. Wahai sahabatku, perbaiki iman kalian. Perbaharui iman kalian. Apa kata para sahabat? Kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Qala, bersabda Rasulullah, biqauli la ilaha illallah. Dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya apa yang membuat kita harus, ya, bersyahadat, memahami dengan baik, ya? Maka di sini kita sampaikan urgensi bersyahadat. Yang pertama, bahwa syahadat itu adalah pintu masuk ke dalam Islam. Ya, al-madkhalu ilal Islam, pintu masuk ke dalam Islam. Dalam surah Al-Hujurat ayat 15, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lihat ya Bapak Ibu sekalian, ya. Sungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya yang Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Bapak Ibu, ketika disampaikan kemudian mereka tidak ragu-ragu, nah ini mau mengisyaratkan bahwa tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yakin. Ya, yakin. Buktinya apa? Buktinya, nah, kita lihat masjid kita. Ya, kita lihat mereka siapa di antara kaum muslimin yang memperjuangkan agama ini. Ya, siapa yang kehidupannya, ya, kematiannya, sholatnya, zakatnya, gerakannya, perkataannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara tidak langsung kita bisa menilai. Maka setidaknya kita bisa menilai dalam hati kita, apakah saya sudah mengucapkan kalimat ini dengan yakin atau masih ragu-ragu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, mereka ragu-ragu, akhirnya tidak akan berjihad
dengan harta dan jiwa mereka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa orang mukmin yang sebenarnya adalah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka yakin tidak ragu-ragu terhadap hal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa bersyahadat itu atau syahadatain itu menjadi intisari ajaran Islam. Khulasatu ta'alimil Islam. Ya, intisari ajaran Islam. Kenapa dibilang intisari ajaran Islam? Siapapun di antara kita, ya, laki-laki perempuan, tua ataupun muda, dewasa ataupun remaja, ya, kaya ataupun miskin, yang yang sehat ataupun yang sakit. Siapapun di antara kita, ya, pasti ketika ada seorang yang melaksanakan perintah Allah, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melaksanakan pernikahan secara Islam, pasti dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berhukum dengan hukum Islam, pasti niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwasanya syahadat itu adalah intisari ajaran Islam. Setiap kita, seorang mukmin, siapapun di antara kita yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mentaati Rasulullah SAW, yang berupaya menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga rezekinya, menjaga seluruh apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tujuan itulah maka dikatakan syahadat itu intisari ajaran Islam. Dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Setiap mukmin, ya, apapun kegiatannya harus dia upayakan mengerjakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Inilah yang dimaksud dengan ayat tersebut. Yang ketiga, bahwa bersyahadat ini menjadi konsep dasar reformasi total. Ya, konsep dasar reformasi total. Asasul inqilab. Oleh karena itu, ya, tidak semua orang menerima kalimat ini. Terkhusus paman-pamannya Rasulullah SAW. Ya, petinggi-petinggi Quraisy. Ketika mereka diajak untuk mengatakan kalimat ini, mereka menolak. Kenapa? Karena mereka paham, kalau saya ucapkan ini, berarti akan terjadi reformasi total dalam kehidupan saya. Dan mereka belum siap. Ya, mereka belum siap duduk di bawah dan Rasulullah di atas. Ya, Bapak Ibu ya. Mereka belum siap mendengar perintah Rasulullah SAW. Karena konsekuensi terhadap kalimat tersebut harus sami'na wa ata'na. Dan ini yang yang berat pada sebagian orang yang dalam hatinya besar akan kekuasaan, ya, dalam hatinya besar akan keakuannya dan lain sebagainya. Apalagi dia sudah lama menjadi petinggi. Dalam surah Al-Ahzab ayat 23 Allah berfirman, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi. Aminhum man qadha nahbah, aminhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika mereka katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka berjanji akan merubah kehidupan mereka sebagaimana yang Allah dan Rasulnya arahkan. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kaum Ansar, Ahlu Yathrib,
penduduk kota Yatsrib datang pada Bai'atul Aqabah kedua yang berjumlah kurang lebih 37 orang. Ya, mereka datang kepada Rasulullah berjanji untuk siap mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk membantu agama, untuk membantu Rasulullah SAW. Bayangkan, mereka siap membantu Rasulullah SAW, mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk membantu Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW. Bayangkan, ya, mereka baru ketemu sama Rasulullah, ya, mereka mendapatkan pelajaran, mendapatkan Islam, pemahaman Islam dari Mus'ab bin Umair, kemudian ketemu sama Rasulullah, udah siap untuk mereformasi dirinya. Nah, begitu juga sahabat yang lain, ya, begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sebagainya, mereka juga seperti itu. Jadi yang namanya reformasi dalam arti di sini, ya, bisa diartikan reformasi memang total dalam kehidupan kita yang nanti akan meningkat pada hal-hal yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang keempat, bahwa syahadat ini menjadi hakikat dakwah para nabi dan rasul. Ya, hakikatul dakwah. Ya, tidak satu pun di antara nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini illa an qalu, ya, selain mereka mengatakan, ya, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai umatku, kata manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bahasa yuha ilaikum, diwahyukan yuha ilayya, diwahyukan kepada saya, annama, bahwa sungguhnya ilahukum, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu dari masa Nabi Adam alaihissalam, ya, sampai masa kita ini, bahwa la ilaha illallah itu menjadi hakikat dakwah para rasul. Tidak seorang pun di antara mereka yang menyeleweng. Bahkan kalau terjadi penyelewengan sedikit pun, ya, dalam masalah akidah langsung datang peringatan, sebagaimana dulu Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dalam masa-masa dakwahnya pernah mengadukan problemnya saat dia di penjara dengan mengatakan kepada orang yang akan selamat dari gantungan itu, kata Nabi Yusuf kepada kepada yang memberikan minum itu, tolong sampaikan kepada rajamu bahwa Yusuf nggak bersalah. Yusuf nggak bersalah. Nah, sehingga dia tahu bahwasanya saya di sini itu di penjara ya kesalahan dari mereka. Kurang lebih demikian. Ternyata itu saja tidak boleh dalam hakikat dakwah para rasul tadi. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Yusuf alaihissalam yang harusnya mendekam di penjara hanya 3 tahun, kena hukum oleh Allah Subhanahu wa taala tambah 7 tahun. 10 tahun di penjara. Nabi Yusuf alaihissalam. Kesalahannya apa? Kesalahannya nggak sengaja mengatakan tolong sampaikan. Itu aja nggak boleh. Ya, kalau kita udah sering banget itu. Ya, tolong sampaikan pada dia. Saya tuh nggak punya masalah, tidak punya problem sama dia, tidak punya. Allah Maha tahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan memberikan jalan keluar untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekalian. Kemudian urgensi bersyahadat, ya. Yang kelima adalah memiliki keutamaan yang besar. Fadailu azimah. Ya, keutamaan yang besar.
Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, haramallahu alaihi nar." Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, Allah mengharamkan ke atasnya neraka. Bapak Ibu, Allah mengharamkan ke atasnya neraka itu musababnya, nilai akhirnya, ya, hasilnya. Tetapi lebih daripada mengharamkan api neraka ke atasnya ini adalah makna yang sebenarnya Allah jauhkan dia dari segala kemaksiatan, segala tipu daya, perzinahan, kebohongan, keharaman, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tertinggal darinya kecuali amal soleh yang halal, yang sunnah, yang mulia, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya Bapak Ibu yang terhormat Allah. Nah, maka kita kembali pada pertanyaan, kenapa kita harus bersyahadat? Maka jawabannya adalah 5 perkara ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini kalimat syahadat yang kita maksudkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa saya tuliskan ini? Saya yakin Bapak Ibu tahu semua. Saya tuliskan karena hari ini, ya, sosial eksperimen yang ada di YouTube itu membuat kita sedih Bapak Ibu sekalian. Ya, sedih menangis ketika anak-anak muda kita yang belia, ya, remaja-remaja kita ditanya, tahu nggak syahadat? Apa ya? Masya Allah, malu kita. Islam dia, Islam. Oh, orang berjilbab kok. Ya, berjilbab. Tapi ketika ditanya tentang kalimat syahadat, apa ya? Nggak tahu dia. Ya, inilah efek daripada Muslim KTP itu, Muslim sejak lahir. Maka jangan sampai anak-anak kita juga bagian daripada orang-orang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar syahadat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim wajib untuk memenuhi rukun-rukun syahadat ini. Apa saja rukun syahadat ini? Kita perhatikan ada 3. Al-iqraru wal qasamu wal mitsaq. Ya, syahadat itu, ya, harus memiliki 3 rukun, yaitu pengakuan, sumpah, dan perjanjian. Nah, rukun syahadat yang pertama adalah pengakuan. Dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau menghembuskan ruh ke rahim seorang ibu, ruh ini Allah Subhanahu wa taala ajak bicara dengan mengatakan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna, betul engkau Tuhan kami bersaksi ya Allah. Ya, antaqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, ya, agar di hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan sungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Ayat ini mau memberitahukan isyarat bahwa yang namanya syahadat itu harus ada ikrar, ya. Ikrar, kalau itu bilang ikrar, bahasa Indonesia ikrar, diikrarkan dia. Yang kedua, sumpah, al-qasam, sumpah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Munafiqun 1, ya. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Dan Allah mengatakan bahwa sungguhnya
kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Bahasa yang Allah sampaikan, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Ini adalah artinya al-qasam, sumpah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ada mitsaq. Ya, mitsaq itu perjanjian. Dalam surah Al-Maidah ayat 7 Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzati sudur." Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami mentaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, bahasa perjanjiannya ya, yaitu wa mitsaqahul ladzi wathaqakum bihi. Ini menjadi makna atau ikrar rukun yang disampaikan yang harus ada dalam syahadat tersebut. Kalau rukun ini terjadi kekurangan, akan terjadi ketimpangan. Maka kurang lebih seperti ini, ya, bahwa ikrar itu harus dikatakan dengan lisan. Al-qasam itu, sumpah itu, ya, membenarkan dengan hati. Ya, al-mitsaq itu, ya, yaitu janji yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Satu hilang, batal syahadat. Ya Bapak Ibu ya, satu hilang, batal syahadat. Sehingga tiga ini harus benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian syarat diterimanya syahadatain, ya, supaya syahadatain kita diterima. Cukupkah dengan rukun saja? Belum cukup. Harus ada syaratnya. Ya. Syarat-syarat ini yang mau saya tegaskan kepada kita. Bahwa apa yang disampaikan dalam syarat ini perlu kita renungi bersama. Yang pertama adalah ilmu yang benar. Al-ilmus sahih. Ilmu yang benar. Ilmu yang benar terhadap apa? Terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Makanya ada pelajaran akidah ini Bapak Ibu, tujuannya supaya syarat kita itu, ya, benar-benar berbasis ilmu yang sahih. Kemarin kita sampaikan, ya, bagaimana Allah dalam surah dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Fa'lam, ketahui bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasa alam itu wujubu likulli muslimin talabul ilmi sahih. Kewajiban setiap muslim, ya, menuntut ilmu yang benar. Terkhusus yang berkaitan dengan masalah akidah ini. Ya, bahaya sekali jika kita memiliki pemahaman tentang akidah, tentang syahadatain yang salah. Bahaya sekali, mohon maaf. Ya. Di antara ketimpangan itu apa yang terjadi di tubuh Syiah. Ya, bukan Islam Syiah, ya, di tubuh Syiah. Saya nggak perlu menyampaikan syahadatnya. Tetapi apa yang terjadi? Begitulah mereka. Mereka mengaku Islam, tapi syahadatnya bukan syahadat sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga di tubuh Ahmadiyah. Ya, ini Ahmadiyah dalam arti yang memang berpegang teguh dengan Ghulam Ahmad. Ya,
Mereka benar-benar terseleweng daripada itu. Bahkan di Indonesia ya, yang yang dulu pernah viral sekali, pernah ribut sekali ya tentang Lia Eden. Ya, ini penting sekali. Kenapa orang-orang kok mudah sekali pindah syahadat itu? Karena dia belum memiliki basis ilmu yang benar. Ketika datang orang dengan membawa pemahaman seperti itu, dia tidak punya sesuatu yang yang membuat dia membantah itu semua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekalian, penting ini kita memahami ya, thalabul ilmi sahih, menuntut ilmu yang benar yang berkaitan dengan syahadatain ini. Yang kedua, asyakku al-yaqinu yuzilu syak. Keyakinan yang menghilangkan keraguan. Ya, seorang muslim yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib baginya menghilangkan keraguan terhadap Allah dan Rasulnya atau rukun iman, ya, harus meyakini, seorang mukmin meyakini dengan baik. Saya tidak tidak berani menjelekkan sahabat ya, karena bukan ranah saya, tetapi dalam sirah disampaikan bahwa Abu Sufyan ketika Fathul Makkah ya, kemudian tidak ada lagi tempat untuk mereka lari, maka Abu Sufyan membuat datang kepada Rasulullah SAW supaya ada negosiasi. Waktu itu Ja'far radhiyallahu taala anhu datang dan memaksa agar Abu Sufyan ini mengucapkan syahadatain. Apa kata Abu Sufyan? Asyhadu an la ilaha illallah, katanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Ja'far bilang, wasyhad anna Muhammadur Rasulullah. Dan bersaksilah bahwa Muhammad utusan Allah. Apa kata Abu Sufyan? Kalau ini tunggu dulu. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau ini tunggu dulu, katanya. Enggak boleh. Apa katanya? Enggak akan sempurna imanmu, syahadatmu wahai Abu Sufyan, sebelum engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Abu Sufyan mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka keyakinan ini harus menghilangkan keraguan. Ya, maka penting kita duduk bersama para ulama, mendengarkan petuah mereka, arahan mereka agar kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tunduk dengan ketentuannya. Karena syahadatain ini ya memiliki konsekuensi, maka setiap muslim wajib untuk tunduk dengan konsekuensi yang ada dalam Islam ini. Ya, apalagi tadi dalam urgensinya disampaikan bahwasanya syahadat ini adalah intisari dari ajaran Islam. Kemudian yang keempat, cinta kepada kalimat tersebut dan orang-orang yang mencintainya. Al-mahabbatu biha wa biman ahabbaha. Cinta kepada kalimat tersebut dan orang-orang yang mencintainya. Karena yang namanya kekuatan itu akan hadir di komunitas, akan hadir di jamaah. Kalau seandainya orang beriman dia menyendiri, maka dia akan dibawa setan, ya. Dia akan digoda setan, dia akan dijerumuskan setan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berbicara tentang jamaah, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamir rasiyah. Sungguhnya serigala itu hanya memangsa kambing yang terlepas dari jamaahnya. Maka ini 4 perkara ini menjadi ketentuan yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Ya. Ketentuan yang harus kita kuatkan dalam hati kita, karena kalau seandainya syarat-syarat ini ya, tidak ada dalam hati kita, maka sungguh lemah pertahanan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat berapa banyak orang-orang muslim muslimah
sholat dia. Jangan tanya kebaikannya. Tetapi kalau punya masalah, pergi ke dukun. Ya. Kalau dia punya masalah, pergi ke dukun. Kalau dia punya masalah, pergi ke narkotika. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya. Siapa di antara kita kalau punya masalah, pergi ke masjid, minta tolong sama Allah? Ya, ada. Mereka adalah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai makna daripada syahadatain ini. Ya, semoga bermanfaat. Ada beberapa waktu yang bisa kita buat untuk tanya jawab. Demikian Mas Amar, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallahu khairan. Kami haturkan kepada Ustadz Arfi yang telah menyampaikan terkait materi akidah yang subtema makna 2 kalimat syahadat. Ya, di sini memang menarik Ustadz, karena banyak mungkin pengalaman para jamaah, saya juga pribadi, terkait mungkin ya tadi memperbarui syahadat, ya kan, apakah kemudian ketika memperbarui itu kita sudah keluar ataukah memang perlu semacam di-maintenance, ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Ada seorang Ustadz yang beristihad untuk membuka materi makna syahadat dengan mempertanyakan kenapa kita memilih Islam dan mendorong untuk memikirkan ciptaan Allah agar meyakini Tuhan itu ada. Beliau menekankan bahwa selama ini di Indonesia yang mayoritas Muslim sejak lahir, seringkali kita diajarkan bagaimana caranya sholat, caranya mengamalkan syahadat. Namun jarang membahas kenapa ini agama yang benar. Apakah ijtihad tersebut tepat jika digunakan untuk mengajarkan makna akidah, mempertanyakan apakah Tuhan ada, apakah Islam agama yang benar, dan sebagainya. Karena ada yang takut bahwa jika Muslim bertanya seperti itu berarti ada yang salah dengan keimanannya. Ini mungkin bisa sekalian dibaca ya, sekarang cukup panjang. Iya. Pertanyaan yang pertama, silakan Ustaz. Jadi memang salah satu cara untuk membuat beberapa orang, ya, tidak semua orang, ya, beberapa orang memahami sesuatu itu dengan baik adalah dengan metode bertanya. Metode ini sangat efektif disampaikan di kalangan orang-orang yang sebenarnya tidak mengetahui Islam. Saya mendapat pertanyaan seperti ini ketika kami kuliah di Libya. Banyak engineer yang memberikan pertanyaan dengan metode seperti ini. Kenapa harus sholat? Ya. Kenapa sholatnya harus seperti itu? Kenapa harus 5 waktu? Dan sebagainya. Sehingga kalau kita berbicara tentang metode, memang metode itu tidak ada yang kaku dan tidak ada yang baku. Nah, kalau ada orang yang bertanya seperti itu, maka kita mengambil istifadah saja. Sehingga dengan istifadah ini, kan yang namanya istifadah itu mengambil manfaat, kita mendapat ilmu dari orang-orang yang bertanya seperti itu. Saya nggak bisa menyalahkan, apalagi yang bertanya Ustadz, ya, yang bertanya Ustadz atau yang menyampaikan Ustadz itu. Bisa jadi itulah salah satu cara beliau mengajarkan akidah itu, menanamkan kekuatan Islam itu kepada kita. Ya. Dan hal yang sama saya juga dapatkan di kampus, ya, bagian kampus, walaupun memang tidak serta merta bisa dibenarkan kalau seandainya orang Islam, di kalangan orang Islam juga bertanya seperti itu. Dan juga tidak disalahkan juga, tidak dibenarkan, tidak disalahkan juga. Nah, yang pastinya yang namanya metode, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Insya Allah yang saya pahami ketika metode itu disampaikan bukan karena pemikiran semata, tapi sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita insya Allah semakin matang dalam hal tersebut. Begitu Mas Ahmad. Baik, jazakallahu khairan. Semoga bisa menjawab ya
dari pertanyaan tersebut. Kemudian ini Ustadz, pertanyaan kedua. Ya. Afwan Ustadz, bagaimana cara menjawab pertanyaan tentang nasib seseorang, seorang anak yang lahir dari orang tua non-muslim, sedang ia telah terdoktrin sejak lahir dan tidak bisa memilih agama. Bagaimana non-muslim yang belum sempat tersentuh dan terdiri Islam seperti Nasrani di pelosok Maluku, Papua itu Ustadz. Jazakallahu khair. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW sangat jelas. Ya, hadis Rasulullah sangat jelas bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Bahwa setiap anak yang lahir atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Perhatian Bapak Ibu sekalian, kenapa hadisnya Rasulullah ini tidak mengatakan fa'abawahu yuslimanihi au yunasiranihi au yumajisanihi au dan sebagainya. Kenapa nggak disebut Islam di situ? Kenapa disebut hanya Nasrani, Yahudi, Majusi? Kenapa Islam nggak disebutkan? Karena basis yang Allah tanamkan dalam diri manusia, fitrahnya itu Islam. Okay? Islam. Sehingga ketika dia menuju dewasa, akal yang Allah berikan kepada dia, pasti Allah mainkan, sentuhkan dengan sesuatu yang membuat dia harus paham Islam. Ya. Maka disitulah perannya dia nanti. Jadi walau orang tuanya ini yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi, tetap Allah nggak tinggalkan seperti itu. Makanya kenapa ada orang yang masuk Islam? Karena tersentuh dia, fitrahnya tersentuh. Nah, maka orang yang tersentuh ini dia akan masuk Islam karena sesuai dengan fitrahnya. Terus bagaimana kalau ada orang, anak itu lahir, kemudian dia meninggal, sedangkan dia beragama Nasrani, Yahudi, Majusi. Pemahaman saya, selama dia belum mumayyiz, ya, mumayyiz ini mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka dia ahlus surga. Ya, maka dia ahlus surga, walaupun dia nanti dimakamkan dengan cara apapun. Kenapa? Karena fitrahnya itu masih tertanam dalam diri dia. Bagaimana orang-orang yang beragama yang nggak jelas di sana itu, dalam sana, dan belum masuk Islam. Kami pernah membahas ini di satu dialog, ya, ketika dalam forum diskusi dakwah, ya, tentang orang-orang tersebut. Ada ahlul fatrah namanya. Ini sebenarnya awalnya disebut ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang yang hidup di dua zaman. Zaman Nabi yang satu dan zaman di antara dua zaman Nabi satu dan zaman Nabi yang selanjutnya. Tetapi mereka tidak bertemu dengan Nabi yang sebelumnya dan juga tidak bertemu dengan Nabi yang setelahnya, juga tidak membaca risalah Nabi yang sebelumnya. Ya, apa hukumnya mereka? Para ulama menyampaikan hukumnya mereka seperti yang kemarin kita bahas dalam pembicaraan dua bapak filosof dunia, ya. Allah berikan mereka akal. Yang mana akal ini akan mampu membawa mereka kepada ketuhanan. Ya. Bapak filosof itu tidak hidup di zaman Rasul. Tidak hidup di zaman Nabi Isa. Tapi mereka menggunakan akalnya dengan baik. Mereka yakin bahwasanya di hadhihi dunya Rabbun wa ana alam, la a'lam. Aku yakin di dunia ini ada yang menggerakkannya. Tapi aku nggak tahu siapa namanya. Tapi aku yakin dia ada. Dan dia tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa dipegang. Tapi aku yakin dia ada. Itu mereka mengatakan demikian. Sehingga para ulama memberikan kesimpulan. Ketika ahlul fatrah itu tidak menggunakan akalnya dengan baik. Bahwa akal itu sudah Allah berikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Maka di sini mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Yang kedua, teknologi
sudah mampu membuat orang lain berkembang. Loh, di sana nggak ada teknologi. Nah, gitu ya. Dia nggak ada teknologi. Kalau tidak ada teknologi, maka kita akan kembali pada pemahaman akal tersebut. Ya. Karena khasiat manusia, yang fitrahnya manusia, yang Allah tanamkan kepada manusia dengan baik, itu menerima kebenaran, menolak keburukan. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Bapak Ibu mohon maaf. Kalau kita melihat orang telanjang, senang atau merasa gimana? Pasti kita merasa gimana sih? Itu fitrahnya kita. Kenapa? Kita enggak, fitrah kita menolak seperti itu. Kalau ada orang melakukan keburukan, seorang anak durhaka sama orang tuanya, apa respon kita? Anak ini kok begini sih? Karena dia melakukan sesuatu yang sebenarnya berseberangan dengan fitrah kita. Fitrah inilah Bapak Ibu agama itu. Sehingga ada orang-orang yang di pedalaman itu, kalau mereka tidak menjaga dirinya, ya, terlepas misalnya mereka itu belum beragama ya. Kalau sudah beragama berarti mereka udah jelas. Tapi kalau mereka belum beragama, maka agama mereka adalah fitrahnya mereka itu. Walau mereka belum mengenal Islam. Kalau mereka berpegang teguh dengan fitrahnya, ya, mereka jaga fitrah dengan baik, maka hukumnya mereka seperti orang-orang ahli filsafat yang tadi. Begitu kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Baik, jazakallahu khairan. Semoga bisa menjawab pertanyaan, nggih. Ini ada banyak pertanyaan, Ustadz. Ya. Ini mungkin karena waktu sudah pukul 9 bisa kita tampung dulu, nggih. Ya, siap. Untuk pada pertemuan selanjutnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kami haturkan sekali lagi kepada Ustadz Arfi. Sama-sama. Memberikan limpahan karunia, keberkahan dan juga balasan yang baik. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kita untuk terus berada di jalan ilmu ini ya, karena salah satu jaminannya adalah surga. Baik, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillah. Baik, kami ingatkan sekali lagi, silahkan yang belum presensi bisa presensi terlebih dahulu, karena presensi merupakan salah satu faktor utama untuk ke jenjang selanjutnya. Dan banyak salahnya saya dalam mendampingi agenda ini ya pada pertemuan kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.